Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتدي يا رب واغفر لنا ما مضى دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كحاج حسبي الله بن معلم حاج قايد بن حاج عبد الرحيم بن حاج باصر بن حاج دولن وإلى أرواح والدات حاج ستي زبيدة بنت حاج حسن بن نعيم وإلى أرواح guru Marzuki bin Mirsad, guru Muhammad Tahir Mara, guru Malik, guru Bakir, وإلى أرواح guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Gishabi, ya Ahmad Warsini Ahmad Zayadi, Alim Sadri, guru Haji Abdul Hadi, وإلى أرواح Kemundir Tamam, وجميع مشايخنا ولمن أوصانا بالدعاء wajami ahli komplek PLN Pulau Kambing, Pulau Kembang Baru Ilir, Kampung Jawa, Tanah Koja, Klender Rasulihim wa Buru'ihim wa liman assasa hadal masjid wa ila hadratin Nabi Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك آله وصحبه أجمعين أما بعد ولقد كان الرجل يؤتى به ama yuhada
bainar rajulaini hatta yuqama bis sabbi. Ya, itu ya. Udah ketemu? Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulaini. Dan pernah ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta, dia dibawa ya ke masjid, yuhada bainar rajulaini, dipapah melalui dua orang laki-laki. Ya kayak kita barangkali apa tuh, jadi dia udah nggak bisa jalan, tapi dipapah kiri kanan ada dua orang laki-laki yang membawa. Hatta yuqama bis-saffi, ya, sehingga orang itu dibariskan pada saf. Dia dituntun oleh dua orang, dipapah, lalu didudukkan di barisan. Itu pernah terjadi di zaman masih adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya sholat berjamaah, saking pentingnya sholat berjamaah itu untuk orang laki-laki. Kalau orang perempuan mau sholat di rumahnya silakan, ya mau sholat di masjid juga silakan. Tapi anjuran yang berupa perintah melaksanakan sholat jamaah itu buat laki-laki. Kalau perempuan ya silakan saja, tapi mau di rumahnya juga itu bagus. Wa idza kana hadza tashdidu kulluhu fi tarkil jama'ati, fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ati. Bila mana yang terjadi dalam hal peringatan keras, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Jadi peringatan keras yang kemarin sudah kita perhatikan, sudah kita jelaskan, bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah seperti ini. Fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ati, lalu apa pendapatmu, ya, pada orang yang meninggalkan sholat Jumat? Peringatan yang keras terkait dengan sholat jamaah yang orang tinggalkan seperti yang kemarin sudah kita sampaikan,
apalagi kalau orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan fardu ain, sedangkan sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Oleh karenanya kalau ada di kampung itu tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, itu maka menjadi berdosa sekampung itu. Ada musola, ada masjid tidak digunakan untuk sholat berjamaah. Sekarang yang lagi ramai adalah apa yang diucapkan oleh Menteri Agama, ya, Profesor Nazaruddin Umar, dalam ketika kemarin mereka rapat dengan Majelis Ulama Indonesia MUI, ternyata di PIK 2, ya, di PIK itu cari masjid susah, ya. Jadi aguan CS itu bangun perumahan sedemikian rupa tapi tidak menyediakan masjid. Ini yang sekarang lagi rame ini. Apalagi sekarang aguan CS mendapatkan hak dari presiden yang lalu untuk memperluas kawasan PIK, ya, sehingga sekarang banyak bentrok dengan warga-warga dari Tangerang dan sebagainya. Jadi banyak lahan masyarakat itu yang digusur, ya, dikuasai oleh aguan CS, apalagi dia diberi hak oleh presiden yang lalu untuk menguasai lahan-lahan. Sekarang jadi konflik, saudara sekalian, ya. Dan data dari Kementerian Agama itu yang kemarin disampaikan oleh Prof. Nazaruddin Umar, bahwa yang terjadi di PIK itu tidak disiapkan masjid dan sebagainya, padahal bangunan itu begitu banyak, saudara. Kalau komplek-komplek yang dibangun oleh pemerintah dan swasta lainnya itu tetap dibangunkan masjid. Kayak dulu Perumnas banyak masjid dibangunkan di sarana dan prasarana umumnya. Komplek-komplek banyak, tapi yang terjadi sekarang ini jadi ramai, ya, saudara sekalian. Coba kita lihat perkembangannya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama dalam rapat kerja dengan Majelis Ulama Indonesia, ada perhatian dari 9 naga yang menguasai Indonesia. Bila dia bangun real estate, perumahan-perumahan, itu harus disiapkan sarana ibadah. Jadi kalau orang mau sholat Jumat sama sholat jamaah, nyari lokasi yang cukup jauh. Apalagi tempo hari mereka berwacana masuk ke daerah PIK itu harus pakai paspor, ya. Lah, negara Indonesia, ya, ada di Jakarta, masuk harus pakai paspor. Nah, itu. Tapi untungnya di periode Pak Anies Baswedan itu ditolak dan dilanjutkan oleh PLT lainnya. Nah, mudah-mudahan itu nggak terjadi, ya. Nah, itu, saudara sekalian. Begitulah yang terjadi saat ini. Nah, makanya kalau kita enak,
masalah jamaah di Nurul Amal ada, pengen ke Al-Mukhlisin ada, pengen ke Al-Arafah ada, ke Al-Ma'mur ada, ke Pulau Kambing juga ada. Nah, terus mau terus ke kawasan ada, ke Mujahidin ada. Kali orang sini bosan sholat di sini, nah, pengen ke mana-mana ada, saudara ya. Saya kemarin khutbah Jumat di Pangeran Jayakarta di As-Salafiyah. Selesai sholat, saya ziarah ke makom Pangeran Jayakarta. Ketemu jamaah yang waktu saya ceramah di daerah Bilimun sana itu, Pondok Kelapa sana, nemu saya di Cengkangan. Saya tanya, emang sholat Jumatnya di sini gitu? Enggak di Pondok Kelapa? Enggak, Ustaz. Saya senang sholat di sini. Jadi tiap Jumat saya sholat di sini. Karena selesai sholat Jumat, saya langsung bisa ziarah ke makom Pangeran Jayakarta. Jadi selalu setiap Jumat saya datang. Oh gitu ya. Boleh kan? Iya boleh. Barangkali nanti Ustaz Agus, nah hari Jumatnya nggak di sini, dia mau sholat di makom di Masjid Sunan Gunung Jati. Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi sarana dan prasarananya itu ada. Allati hiya fardu ain, yang sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain. Nah, jadi kalau sholat berjamaah aja peringatan kerasnya begitu luar biasa bagi orang yang tidak sholat berjamaah, apalagi orang yang tidak sholat Jumat yang hukumnya fardu ain, gitu saudara ya. Ini buat laki-laki ya. Kalau orang perempuan bagusan sholat zuhur di rumah. Akan tetapi bila perempuan mau ikut sholat Jumat, silakan. Dia nanti sholat zuhurnya menjadi gugur karena sudah diselesaikan di waktu sholat Jumat. Tetapi bagi perempuan itu sholat zuhur di rumahnya lebih utama ketimbang ikut sholat Jumat. Nah, karena banyak manfaat di rumah ya, ntar suaminya pulang udah siap makanan dan sebagainya dan sebagainya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang tidak sholat Jumat selama 3 kali ya, tahawunan karena menganggap remeh urusan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbihi, Allah mencap ya orang itu
di dalam hatinya. Jadi udah dikasih tanda itu saudara, ya, udah dicap. Kalau bahasa kitanya itu toba'ah itu stempel, ya. Jadi udah dikasih tanda. Kayak orang kalau yang motong kambingnya atau sapinya itu dijagal resmi, itu biasanya dagingnya itu dicap, ya, di stempel. Makanya zaman Ahok jadi gubernur itu ada larangan sembelih hewan di luar rumah potong hewan, ya. Padahal dulu orang Tanah Koja biasa nyembelih sapinya di rumahnya itu, sapi, kerbau dan sebagainya, ya. Hati-hati nih, ya, kalau ada orang yang remehin urusan sholat Jumat. Saya pernah khutbah di satu tempat. Kebetulan masjidnya di bawah. Terus masjidnya itu bangunannya banyak jendelanya kaca. Lebih banyak dari ini. Jadi dia semuanya temboknya itu kaca. Jadi hemat listrik. Kalau PLN tenang, nggak apa-apa. Karena PLN yang pegang listrik. Walaupun listrik mau naik lagi katanya. Yang murah nanti yang pakai voucher. Ntar kalau udah beli voucher ya naik aja lagi, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Saya khutbah dari atas mimbar begini. Kebetulan masjid itu dikelilingi oleh jalan MHT motor. Jadi banyak di sekitarnya itu rumah warga yang menghadap ke arah masjid. Ketika di penghujung khutbah saya, itu banyak orang yang pada keluar dari rumahnya itu. Jadi saya berhusnudzon orang-orang yang pada keluar itu dengerin khutbahnya dari rumah, sambil naruh kopi sama ngisep rokok. Jadi menjelang penghujung khutbah, ada pada keluar dari pintu, ada yang keluar bertiga, berempat. Jadi rupa-rupanya dengerin khutbahnya dari dalam sambil ngobrol, sambil ngopi. Karena tuan rumah udah disiapin sukun goreng, ya, kan? Ya. Tapi bukan di sini, bukan wilayah sini, gitu ya. Saya tanya sama pengurus, ya emang begitu, Kiai, gitu. Jadi siapapun khotibnya pasti mereka itu keluarnya adalah menjelang penghujung khutbah. Nah, ada yang pas gitu saya turun baru pada keluar dari rumahnya, gitu. Mungkin sambil nonton Indosiar kali, ku menangis, ya. Tapi bukan orang sini, bukan, ya. Bukan orang sini, mah enggak penuh ya. Fa idza waqa'a laka udrun fi tarki jum'atin au jama'atin, ya, maka bila, ya, ada pada dirimu uzur di dalam meninggalkan sholat Jumat ataupun meninggalkan sholat berjamaah. Asal kata waqa'a itu, ya, jatuh atau terjadi, ya. Ternyata terjadi pada diri kita, ada uzur sehingga kita tidak melaksanakan sholat berjamaah ataupun tidak melaksanakan sholat Jumat, ya, karena uzur, ada uzur.
Pakudiro, hendaknya ya, maka hendaknya itu diukur, ya, dihitung-hitung. Anna fil mawadi'i alladzi tuqamu bihi rajulun yufarriqu dananira alal hadirina fa inna syatta lil huduri wa raghibta bihi fa uzruka ghairu sahihin. Ya. Jadi ditimbang-timbang nih, dikira-kira nih. Bahwa di tempat yang dilaksanakan sholat Jumat, ya, rajulun, ada seorang laki-laki yufarriqu dananiro, sedang membagi-bagikan uang alal hadirina, untuk orang-orang yang datang. Ya, ini dananir adalah uang dinar. Uang dinar itu satu dinarnya setara dengan 4 gram emas, ya. Jadi ada dirham. Kalau dirham itu mata uang yang terbuat dari perak, sedangkan dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas. Nilainya itu satu dinar sama dengan 4 gram emas, gitu ya. Makanya mata uang yang mahal itu uang dinar. Negara mana ya yang masih pakai dinar? Ada yang tahu negara mana pakai dinar? Ya, itu mahal itu, ya. Ntar lihat-lihat aja di Mbah Google, negara mana yang masih pakai dinar. Ya. Jadi ada orang yang sedang bagi-bagi uang. Fa inna syatta lil huduri, jika engkau pun bersemangat untuk menghadiri tempat orang-orang yang bagi duit, wa raghibta fihi, dan engkau ingin, ya, fa uzruka ghairu sahihin, maka uzurmu itu tidak benar, ya. Giliran terdengar ada orang bagi-bagi duit, ada keinginan untuk hadir ke sana. Giliran sholat Jumat, uzur. Bukan orang sini, bukan orang sini, ya. Ini orangnya ada di kitab ini, saudara. Ya. Kan ada yang begitu, saudara. Ya. Jadi giliran sholat Jumat, uzur, lemes, nggak kuat jalan. Giliran ada orang bagi-bagi duit, datang. Misalnya orang ada yang bagi sembako, isinya ada macam-macam. Itu giliran sholat Jumat uzur, giliran antri sembako kuat. Nah, itu uzurnya itu nggak benar itu, ya. Wastahyi, hendaknya engkau malu, minallahi, malu kepada Allah, ayyakuna aradud dunya a'azza alaika mimma indahu. Wastahyi minallahi, hendaknya engkau merasa malu kepada Allah, ayyakuna aradud dunya a'azza alaika mimma indahu, bahwa
engkau jadikan ya materi dunia lebih engkau muliakan ketimbang dari apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan nilai ibadah sholat Jumat kan sangat luar biasa. Tetapi dia beralasan ada uzur. Sholat Jumatnya dia enggak datengin, tapi tempat orang bagi-bagi sembako atau bagi-bagi uang dia datengin. Itu saudara ya. Wa'lam annal uzra sadiqa ghayatuhu isqatul haraji. Perlu diketahui bahwa uzur yang benar itu puncaknya, ghayatuhu puncaknya itu isqatul haraji, menggugurkan dosa. Jadi ada orang punya kewajiban, tapi kewajiban itu enggak dikerjakan karena ada uzur. Maka uzurnya itu menggugurkan dosa. Contoh, bapak ibu punya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Lalu bapak ibu karena ada uzur, ada satu dan lain hal sehingga tidak berpuasa, itu enggak berdosa. Mana salah satu kriteria yang bisa bapak ibu tidak berpuasa? Di antaranya sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, atau bapak ibu dalam kondisi musafir. Ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau bapak ibu tidak berpuasa itu tidak berdosa, tetapi nanti puasanya itu diganti atau diqadha setelah nanti lewat Idul Fitri, bisa dibayarkan hutangnya. Nah itu kalau memang uzurnya benar, itu isqatul haraj, dapat menggugurkan dosa. Termasuk sholat Jumat juga begitu. Kalau ada uzur, sakit atau musafir, boleh diganti dengan sholat duhur. Wa amma sawabu fala yahsulu illa bil fi'li. Adapun terkait dengan pahala, maka dia tidak mendapatkan pahala itu, ya, illa bil fi'li. Pahala itu baru bisa didapat kecuali dengan mengamalkannya, mengerjakannya. Jadi kalau ada orang sakit, ya, atau ada uzur yang tadi saya katakan musafir dan sebagainya, maka dia gugur dosanya, tapi pahala itu enggak didapat. Ya, pahala puasanya enggak didapat, pahala sholat Jumatnya juga enggak didapat. Kenapa? Karena pahala itu bisa didapat dengan mengerjakannya. Kalau kata Ustaz Maulana, mengerjakannya. Ya. Jadi kalau orang kagak ngerjain, ya kagak dapat gitu ya.
Naam, qad yahsulu thawabu liman ta'azzara alaihi al-huduru min kulli wajhin kalladhi yakunu uzruhu al-ishalal mutawatir wal habsa udwanan. Naam, tetapi ya, naam di sini maknanya lil istidrak ya, tetapi qad yahsulu sawab, terkadang pahala itu bisa didapat liman ta'azzara alaihil huduru, bagi orang ya yang ada pada dirinya uzur, ya ada kedatangan uzur nih ya, min kulli wajhin, dari setiap jalan ya ada uzurnya. Kalladhi yakunu uzruhu al-ishalal mutawatirat ya, mutawatira wal habsa udwanan. Semisal apa ya? Semisal uzurnya itu al-ishalal mutawatira, BAB ya, BAB, udah siap-siap mau sholat Jumat ya, tiba-tiba dia terkena diare, ya diare, akhirnya dia nggak bisa sholat Jumat gara-gara sebentar-sebentar lari ke belakang, baru pakai kain lagi batal lagi, lari lagi ke belakang. Itu al-ishalal mutawatir, jadi BAB ya. Wal habsa udwanan, termasuk juga orang yang ditawan secara zalim ya. Kan banyak orang menghadapi kasus, namun kasusnya belum jelas, lalu orang itu sudah ditahan. Nah, tahannya itu rupa-rupanya zalim, karena kasusnya kan belum jelas ya. Nah, kalau kasusnya belum jelas, itu yang berbahaya itu. Kenapa itu? Penahanannya secara zalim ya. Sekarang ini kalau kagak viral itu enggak cepat ditindak lanjuti ya, kayak kasus yang kemarin itu karyawati di tempat perusahaan roti ya, yang kena ya tindakan yang tidak menyenangkan dari anak bosnya. Dia sudah lapor ke Polsek Pulau Gadung. Kata pihak Polsek Pulau Gadung, ini kasusnya di wilayah Kecamatan Cakung. Dia lapor ke Polsek Cakung, kemudian diarahkan oleh pihak Polsek Cakung untuk lapor ke Polres Jakarta Timur. Sudah sekian lama tidak ada tindak lanjutnya ya, sudah sekian lama tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Setelah viral baru rame gitu ya. Makanya dalam satu kasus itu kalau nggak viral nggak ditangani itu saudara ya. Sehingga pada akhirnya itu kan Kapolres Jakarta Timur dapat teguran dari DPR, dia minta maaf ya. Jadi banyak kasus yang kagak ditangani kalau kagak viral saudara. Kalau viral cepet gitu. Bahkan Pak Kapolri juga langsung turun tangan kalau viral. Kapoldanya ya, gitu. Kalau nggak viral enggak.
Apalagi pelaku penganiayaan udah bilang dia udah kebal hukum. Emang kawannya ya mungkin ada oknum polisi barangkali ya. Jadi semuanya tidak. Nah, sekarang setelah viral baru pelakunya itu kan sekarang ditahan. Kalau nggak viral nggak nyaman kemana-mana. Nah, jadi kalau ada orang yang semisal dia nggak bisa sholat Jumat karena ishalal mutawatiro itu BAB, ataupun dia ditawan secara zalim, ya, wa nahwa dzalika dan lain sebagainya. Aula yata'azzaru alaihi al-hudur, atau tidak ada udzur, ya, walakin yalhaquhu bisababihi li muslimin ghairihi, ya, masyaqqatun syadidatun. Akan tetapi uzurnya itu terkait dengan sebab seorang muslim, ya. Jadi orang lain dah, orang muslim, masyaqqatun syadidatun, ya, yang menderita satu kesulitan yang sangat kuat, kalladzi yakunu uzruhu, seperti orang yang uzurnya itu tamrinud dha'i, ya, menjaga atau merawat orang sakit. Nah, gimana misalnya, Bu? Ada seorang laki-laki, ya, dia kagak Jumatan gara-gara dia merawat, ya, misalnya kalau dia sholat Jumat, ini keluarganya ini bisa berbahaya, bisa terjadi masyaqqatun syadidah, bisa bahaya. Misal dia mau ambil minum karena nggak ada yang jagain, itu bisa jatuh, ya, atau yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sakitnya itu perlu ada yang menjaga. Sedangkan bapak ini masih menunggu aplusan, nunggu adiknya kah, anaknya kah, dan sebagainya. Kalau ditinggal ini membahayakan pasien, termasuk perawat, ya, perawat di rumah sakit yang belum ada penggantinya, nggak ada perawat perempuan. Nah, perawat perempuan demo karena gajinya belum dibayar. Nah, ini yang ada perawat laki, kalau dia sholat Jumat orang lain ini pasiennya jadi berbahaya, maka itu juga jadi uzur. Saya pernah nggak sholat Jumat di rumah sakit Persahabatan. Kenapa? Karena ibu saya itu sedang dirawat, sedangkan yang janji mau gantiin saya, ya, nah, itu belum sampai. Sedangkan azan sudah dikumandangkan, terdengar. Kalau saya berangkat, ibu saya kondisinya saat itu kalau ditinggal berbahaya. Ya sudah, saya nggak sholat Jumat. Nah, ini salah satu keterangannya begini, itu ya. Jadi kalau bapak kebetulan hari Jumat, ya, dari pagi nungguin istri yang kurang sehat,
sedangkan aplusan itu belum datang, maka seandainya Bapak tidak sholat Jumat, itu ada uzur. Kenapa? Karena merawat orang lain. Ya gitu ya. Jadi agama itu luas ya. Tapi yang penting uzurnya jelas. Termasuk dokter yang saat itu sedang mengurusi pasien yang masyaqqatun syadidah, kondisi kritis, dia harus menangani, itu juga ada uzur. Ya, kecuali ada yang dokter perempuan yang bisa menggantikan dia. Kalau enggak, ya dia harus menyelamatkan nyawa daripada pasien tersebut. Saya waktu operasi katarak jatuhnya hari Jumat di Semek, Rawamangun. Mestinya saya diselesaikan dulu sebelum Jumat. Ternyata dokternya waktu itu karena ada tindakan lain sehingga saya ditunda. Kata perawatnya, Bapak mohon maaf, dokternya mau sholat Jumat dulu. Kalau saya bisa ditinggal. Kenapa? Karena ghairu masyaqqatin syadidatin. Karena penyakit saya itu tidak kritis. Kan kalau timbang operasi katarak kan enggak kritis. Ya, tapi kalau ada orang yang masyaqqatun syadidatun, penyakitnya kritis, yang harus ditangani saat itu juga, maka dokternya boleh tidak sholat Jumat karena uzur, gitu ya. Sebab nggak ada yang lain yang bisa ngerjain, gitu. Kalau ada dokter perempuan ya dokter perempuan, tapi nggak ada yang spesialis semacam itu. Ya, dan sebagainya. Fasahibu hadal udri walladhi qablahu in qarana uzrahum al-huznu wa tahassuru ala tarkil huduri hasala lahumus sawabu. Ya. Dan udzur yang semacam ini dan udzur-udzur yang sebelumnya, jika diiringi udzurnya itu dengan perasaan sedih dan menyesal atas meninggalkan sholat Jumat tadi, hasala lahumus sawabu. Ya, dia mendapati ganjaran pahala sholat Jumat maupun sholat berjamaah. Ya, pengen banget sholat jamaah, pengen banget sholat Jumat, namun ada uzur yang seperti ini, ya dia menyesal, dia sedih nggak bisa sholat Jumat, dia sedih nggak bisa sholat berjamaah, dia menyesal tidak bisa hadir ke masjid dan sebagainya, maka yang bersangkutan akan mendapati pahala tersebut, saudara ya. Jadi ada banyak jalan keluar. Summa innal mu'minal kamila wallahu a'lam
bissawab. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk diri kita, sehingga kita dikala hidup ini masih bisa terus untuk mencari ganjaran-ganjaran pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2024 miladiah. Ya, nanti akan berganti lagi dengan tahun berikutnya. Kita berharap dari tahun ke tahun kita menjadi hamba Allah yang semakin lebih baik lagi. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ilal tariqi mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahshar wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.